Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 16 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Vincentius Dwi Sumarno dari Bandung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan muda yang terkasih, salam sehat untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice, Selasa 16 Februari 2021. Dengan saya, Romo Vincentius Dwi Sumarno dari Keuskupan Bandung. Kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus, bab 8, ayat 14 sampai dengan 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bagul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bagul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bagul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bagul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rekan muda, Yesus menggunakan berbagai macam cara untuk mengajar para murid-muridnya. Tadi di dalam kisah Injil kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya agar mereka sungguh menjadi murid yang handal, menjadi murid yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang dipikirkan oleh sang guru. Yesus mengajarkan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan kata-kata yang keras, tapi dibedakan antara keras dan kasar. Kata-kata keras yang Yesus sampaikan kepada para muridnya dasarnya bukan karena emosi, bukan karena kebencian, tetapi dasarnya adalah keinginan untuk mendidik atau mengajar. Yang kedua, Yesus mengajar dengan bijaksana, mengajar dengan kebijaksanaan. Yesus tidak menuntut yang tidak bisa dilakukan oleh para murid. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati para murid. Dan Yesus tahu apa yang harus dia sampaikan dan dia minta kepada para muridnya. Dia tidak menuntut apa yang tidak bisa dilakukan oleh para murid. Lalu dengan kata-katanya, Yesus juga mewujudkan kata-kata itu. Artinya kata-kata dan perbuatan itu selalu sinkron, selalu sama. Itulah kebijaksanaan yang ditampilkan di dalam diri Yesus. Cara yang ketiga, Yesus mengajar dengan keteladanan. Keteladanan itu adalah contoh hidup, kesaksian. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus di dalam keteladanan? Yaitu cara hidup doanya, cara pelayanannya yang murah hati, cara mewujudkan cinta kasihnya yang tanpa pamrih dan tanpa batas, dan juga keteladanan di dalam keutamaan, kesetiaan, ketekunan, dan kerelaan berkorban.
Itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam mengajar para muridnya. Yesus mengajar dengan ketekunan. Yesus mengajar dengan pengalaman konkret. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tujuannya untuk apa? Agar para murid itu menjadi murid yang sungguh beriman sejati. Beriman sejati itu saya rumuskan di dalam 3T, 3S, dan 3P. 3T yang pertama adalah tabah, tangguh, dan taat. Para murid dididik, diajar agar mereka menjadi tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, tangguh di dalam melakukan dan melaksanakan pelayanan yang tentu tidak mudah, dan selalu taat pada apa yang diperintahkan dari gurunya. Lalu yang kedua, 3S adalah sabar, setia, dan syukur. Lalu yang ketiga adalah 3P, percaya, penuh pengharapan, dan peduli. Para murid diajak untuk terus-menerus memiliki kepercayaan, karena Yesus mengajar tidak hanya dengan lisan, dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan yang nyata. Agar para murid mengerti dan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, sehingga mereka memiliki pengharapan agar mereka juga menjadi peduli alias solider. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam mengajar para muridnya. Yesus mengajarkan para muridnya untuk terus-menerus melakukan perbuatan baik, berbuat baik. Ada pepatah mengatakan, siapa yang percaya pada kebaikan Tuhan dan melakukannya, niscaya ia mengalami kebaikan, buah dari ketekunan dan kerja kerasnya. Kita terus-menerus dipanggil untuk menjadi saksi kebaikan, alias menjadi murid. Memang hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Kadang harus mengalami perjuangan, sakit, dan penderitaan. Tapi perjuangan kita adalah cara kita minum kebaikan yang kadang rasanya tidak selalu manis, tapi buahnya akan memberi makna rohani bagi hidup kita. Amal yang lahir dari belas kasih mendatangkan sukacita iman. Itulah prinsip dari kebaikan. Santo Thomas Aquinas pernah menuliskan kata-kata ini, lebih berguna bagi orang yang melakukannya daripada bagi orang yang menerimanya. Sebab orang yang melakukan amal kasih menarik manfaat rohani dari perbuatannya, sedangkan mereka yang menerima amal orang itu menerima hanya manfaat sementara. Artinya bahwa kita diajak terus-menerus memberikan diri, membagikan sesuatu, menyediakan diri untuk melakukan sesuatu. Dan itu adalah prinsip hidup seorang murid. Kita diajak terus-menerus mengikuti jejak sang guru sebagai seorang murid, untuk mengejar apa yang dapat memberi manfaat yang kekal, bukan hanya pada apa yang memberi manfaat sementara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 yang saya kira kita tidak tahu ujungnya sampai kapan, tapi kita terus-menerus berpengharapan dan percaya dengan rasa syukur kita, Tuhan memberikan rahmat penyertaan yang baik kepada kita semua. Dengan berbagai macam cara kita dididik untuk mengalami perjuangan dan bertekun di dalam pengharapan. Itulah cita-cita seorang murid yang terus-menerus mengimani Yesus dalam iman yang sejati. Semoga kita menjalani hidup semakin solider, semakin memahami apa yang diinginkan oleh Sang Guru kita, yaitu Yesus Kristus, agar kita menjadi saksi hidup, saksi kebaikan untuk sesama kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita terus bekerja keras, tetap menjaga protokol kesehatan untuk diri kita, untuk keselamatan saudara-saudara kita, dan untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 16 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Vincentius Dwi Sumarno untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.